Ada banyak yang ngatain gue, akhirnya kayak gue nggak realistis, gue halu misalnya, tapi karena ya itu tadi, mereka nggak hidup di dunia gue gitu loh. Kalau lu misalnya lu ke kalangan YouTuber, udah biasa banget. itu mah seperempat dari yang Serius loh. bulanan mereka Mau biasanya resign ya. nggak lo semua? Mau resign nggak lo semua? Gue kasih tahu, jadi narsum gue ini katanya pokoknya calon suaminya itu minimal punya gaji 250 juta dan udah siap dana pensiun. Andrea Gunawan, hai Catwomanizer. Halo Lara Elvina, kita dulu kenal dari Good to see you, my God, udah lama banget ya. dari masa lalu. Dulu tuh ya gue reporter, terus lu intern gitu kan. Gue ngeliat lu tuh kayak intern yang cool gitu loh, ngerti gak sih? Kayak yang anak-anak, gue gak peduli sama sekitar gue gitu. Bener gak tapi? Gaji gak sih? Gitu lah ya, masih gaji ya. intern di TV ya. Gaji masih, kalau sekarang calon suami harus 250 juta. Harus atau lo kayak ya masih bisa lah berapa gitu. Jadi sebenarnya perlu direvisi nih ya, diralat bahwa sebenarnya bukan gaji, bukan gaji, penghasilan sebenarnya. ya, penghasilan. Karena secara realistis yang gajinya segitu itu adalah CEO, itu pun banyak kan ekspat kalau lu tahu gitu. Dan yang kalau ngomongin CEO atau ekspat juga berapa persen sih di Jakarta pada khususnya gitu. Jadi menurut gua penghasilan karena bisa dari mana aja, nggak harus dari pendapatan gaji. Gitu. Dan waktu itu sebenarnya nanggepin tweet temen gua sebenarnya. Kan? Iya. Jadi tapi kalau misalnya di bawah itu penghasilannya masih oke. Sebenarnya kalau buat gue itu kan ada tambahannya lagi tuh supaya nggak jomplang. Jadi sebenarnya karena gini, kalau memang misalnya nih ya, lu misalnya gaji 20 juta, terus lu pacaran sama orang yang gajinya misalnya masih UMR 4 juta ya misalnya ya. Kalau kondisinya mau serius membangun keluarga, ada lifestyle yang berarti harus disesuaikan. Dan juga gini, biasanya gue ngomong kayak gitu karena biasanya kalau udah pendapatannya setara, itu biasanya lu di fase hidup yang mungkin sama. Misalnya gini, lu di fase hidup sekarang lu udah mikir mau mulai KPR rumah. Iya, betul. Sedangkan kalau misalnya lu UMR, mungkin lu fokusnya hanya, oke, gue mau ngejar mungkin sampai gaji gue 15 juta deh manajer misalnya. Jadi agak susah kalau lu mau nanti mau serius misalnya. Gua rasa sih seperti itu. Gimana sih bentuknya 250 juta? Itu kayaknya ada misunderstanding gak sih sama pertanyaan itu? Sebenarnya sih ya, kan? Karena semua orang mikirnya gaji, padahal kan enggak. Kalau pendapatan kayak misalnya akhirnya ada netizen-netizen yang termasuk follower gue yang merespon juga. Ih, gue mama di rumah aja jualan online, omsetnya bisa jauh lebih baik dari itu per bulannya. Iya kan? Gitu. Jadi kan benar-benar tergantung. Tapi menurut lo 250 juta tuh sekarang kayak wajar nggak sih? Udah wajar atau memang itu lumayan banyak ya gitu? Banyak, tapi again mungkin tergantung kalangannya. Kalau lu misalnya lu ke kalangan YouTuber, udah biasa banget. Itu mah seperempat dari yang bulanan mereka biasanya. Mau resign ya. Nggak lo semua? Mau resign nggak lo semua? Kayak yang kemarin kan ada yang ngomongin content creator misalnya sekali 80 juta. Ya emang kenyataannya kayak begitu. Kenyataannya segitu. Jadi waktu itu juga ada temen gue bahkan, ini rate 2 tahun lalu ya by the way ya. Rate 2 tahun lalu gue lupa follower dia mungkin pada saat itu masih hampir 500.000 lah. Bumerang aja. Bumerang nih? Bumerang itu cuma 6 detik ya. Oke. Tahu berapa rate-nya? Berapa? Tebak dong. Kalau lo yang nebak kejauhan nih kayaknya. Jangan jauhan, gue susah ngomongnya. Oke, gue kasih tau aja. Jadi bumerang 6 detik doang, rate dia 12 juta. Bumerang doang ya, lu gak ngapa-ngapain lo bumerang. Berarti buat circle lo gitu, misalnya kayak influencer, YouTuber gitu ya udah biasa banget ya. Pengusaha sih juga, iya. Kalau memang mungkin masih di kantor dan lu gak ada usaha lain, mungkin agak jauh susah banget sampai ke situ. Oke. Karena untuk ya yang kita tahu mungkin gaji 30-an aja tuh udah susah. Bener. Sebenarnya. Bener. Terus menurut lo kenapa ya orang-orang pada marah-marah? Karena mereka tidak melihat realita itu? Kalau menurut gue, ada banyak yang ngatain gue, akhirnya kayak gue nggak realistis, gue halu misalnya. Tapi karena ya itu tadi, mereka nggak hidup di dunia gue gitu loh. Yang justru teman-teman gue, circle gue justru udah jauh di atas itu gitu loh. Iya. Jadi menurut gue hanyalah wajar kalau memang standarnya segitu. Berarti enak dong jadi influencer ya? Banyak banget gak sih yang ngomong kayak gitu? Gimana menurut lo? Sebenarnya kalau ngomongin enak jadi influencer atau enggak, yang mereka nggak tahu adalah kita ngebangunnya udah berapa lama. I know, Kayak misalnya kayak teman-teman yang udah sekarang udah ratusan ribu followernya atau mungkin jutaan.
mereka nggak tahu kalau content creator itu mungkin udah dari 10 tahun lalu loh, mereka di Twitter, mereka ngeblok dulu misalnya. Twitter lu juga mulai dari Twitter kan? Dari Twitter, Dari dan Twitter. maksudnya biasanya rata-rata itu 10 tahun Wow. perjalanannya, baru sampai sekarang. Kecuali kalau lo misalnya cuma viral gara-gara either kelakuan bodoh lo atau gara-gara pamer badan misalnya, mungkin ya jadi overnight sensation, tapi udah kan sampai situ aja. Iya, banyak sih yang bilang kayak, aduh enak ya kerja jadi influencer, jadi selebgram gitu. Kayak cuma bikin konten. Menurut lo cuma bikin konten bener cuma? Tentunya enggak, apalagi kalau misalnya konten sponsorannya, kita juga tahu ya betapa bawelnya klien itu, mereka punya demand-nya Luar banyak biasa. banget. Gua Dan ngerti sih. kita juga sebagai content creator harus bertanggung jawab sama apa yang kita iklanin juga kan. Kita juga bener-bener kami ini milih-milih banget sih. Berarti lo nggak asal kayak yaudah deh ada cuannya nih, yaudah deh sikat gitu. Kalau untuk gua pribadi sih enggak, dan kalau untuk teman-teman gua yang gua tahu juga enggak, karena misalnya gini kayak pemutih, pelangsing, pembesar payudara dan peninggi misalnya, itu gua dan teman-teman nggak ambil karena ya bentuknya udah kayak begini misalnya, terus gue jual pil pelangsing misalnya, yang gue nggak tahu ternyata itu efeknya ke ginjal, karena banyak ada yang Iya kayak sih, gitu. iya sih, iya Atau sih. pemutih terus bikin lu iritasi. Tanggung jawabnya besar Tanggung ya, jawabnya kalau besar ketika orang banget. tuh terinfluence sama apa yang lo promosikan gitu kan. Apalagi kalau misalnya lu lihat artis-artis ya, itu banyak sih. yang dia pakai pemutih apa segala macam, padahal itu bukan foto dia loh kalau lu Dan lihat. dia nggak pakai. Itu Dia nggak produk. pakai, obviously dia nggak pakai. Gue pernah lihat ada salah satu artis gede banget, dan gue lihat karena dia baru nikah waktu itu, jadi gue kepo ini siapa sih. Terus gue banyak lihat beberapa kali itu postnya di Instagram, itu foto tangan orang, yang kelihatan itu foto tangan orang, karena ini backgroundnya mobil Toyota atau apa, yang gue pikir ini orang nggak mungkin naik Toyota. Nggak mungkin ini latar belakangnya orang-orang naik motor kayak di dermaga di mana. Nggak mungkin artis ini di sini, nggak mungkin. Iya, Kayak tapi gitu. dia ambil jobnya karena ya Ambil. udah ada cuannya gitu kan, dan lo nggak kayak gitu ya, confirm ya. Nggak banget. Jadi jangan ya. Andrea Gunawan, thank you so much udah main ke sini. Thank you, Laura. Semoga apa yang kita obrolin itu nggak bikin orang-orang jadi traveling gitu ya, pikirannya ini apa sih konten dewasa gitu. Bener kan, konten dewasa mendewasakan diri, kita bisa memahami banyak hal gitu. Thank you.